wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABD Rafiq Amin dari kelas 9A. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 9 semester 1. Materinya adalah reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan, baik dari tumbuhan, hewan, maupun manusia. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi dengan berbagai macam cara, seperti seksual, perkawinan, atau generatif, dan aseksual, vegetatif, atau tidak melalui perkawinan. Atau tumbuhan juga bisa melakukan kedua-duanya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara pertama, yaitu generatif. Generatif juga dikenal sebagai perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan, yaitu didahului oleh peleburan sel jantan dan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Pada reproduksi tumbuhan ini melibatkan dua induk, sehingga menghasilkan keturunan yang bersifat berbeda dan identik dengan induknya. Yang kedua yaitu vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan yang tanpa dilalui oleh sel peleburan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Dan pada perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk dan secara identik menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Pada video ini saya akan menjelaskan cara-cara vegetatif alami pada tumbuhan. Vegetatif alami pada tumbuhan dapat dilakukan ada 8 cara. Yang pertama yaitu rizoma atau rimpang. Yang kedua yaitu umbi lapis. Atau bulbus. Yang ketiga yaitu umbi batang. Yang keempat yaitu umbi akar. Yang kelima yaitu tunas. Yang keenam tunas adventif. Yang ketujuh yaitu stolon atau geragi.
Yang kedelapan adalah pembentukan spora. Atau rimpang. Apa itu rizoma? Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, ciri-cirinya sangat mirip dengan batang pada umumnya, yaitu berbuku-buku dan bertunas-tunas. Pada buku-buku rizoma akan tumbuh kuncup yang akan tumbuh menjadi tunas, namun masih melekat pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma yaitu yang pertama jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Yaitu umbi lapis atau bulbus. Apa itu umbi lapis atau bulbus? Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ditutupi oleh daun yang berdaging. Daun yang berdaging ini merupakan cadangan makanan. Ciri-ciri pada umbi lapis ini yaitu batangnya berbuku-buku dan sangat rapat. Daun terluarnya bisa mengering untuk melindungi lapisan yang dalam. Lapisan yang di dalam yaitu tumbuhan tunas umbi lapis. Yang kedua yaitu memiliki siung, yaitu tunas tumbuh yaitu siung adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis ini yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Umbi batang ini menyimpan cadangan makanan. Dalam bentuk amilum atau pati. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang merupakan adalah kentang dan ubi jalan. Umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar merupakan akar yang tumbuh di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Akar yang tumbuh ini akan membentuk tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar yaitu dahlia, singkong, dan bengkuang. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang bertunas yang berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan ini tumbuh dari kecambah atau kuncup pada media tanaman. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas yaitu yang pertama adalah pisang, yang kedua ada tebu. Kita masuk yang keenam. Yang keenam yaitu tunas adventif. Tunas adventif ini berbeda dengan tunas pada umumnya. Tunas ini tidak tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun, melainkan tumbuh pada akar atau tepi daun. Tumbuhan tunas adventif ini, jika dipisahkan dari induknya, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dia tidak akan mati. Contoh-contoh yang tumbuhan berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocor bebek dan tunas adventif daun yaitu cocor bebek, dan tunas adventif akar yaitu sukun, cemara, dan lain-lain.
contoh tunas adventif daun. Dia tumbuh di tepi-tepi daun. Ini adalah cocok bebek. Tolan atau gerage. Tolan atau gerage adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Tolan atau gerage ini memiliki ruas yang dapat tumbuh dan menjadi tumbuhan baru. Namun, tumbuhan baru ini tidak bergantung pada induknya. Apabila stolonnya dipotong, tumbuhan baru tetap bisa terus memanjang dan hidup. Contoh-contoh stolon atau gerage yaitu arbei, stroberi, dan rumput teki. Yang kedelapan adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel baik haploid maupun diploid yang terbungkus lapisan pelindung. Spora ini berfungsi sebagai alat persebaran biji. Spora ini tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak bereproduksi vegetatif alami dengan spora adalah paku dan lumut. Pelajaran hari ini saya ABD Rafiq Amin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.